Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman, ada hal penting yang wajib kita ketahui bersama. Ada beberapa dosa atau maksiat yang balasannya akan disegerakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pasti terjadi 100%, sesuai dengan janji Allah dalam firman-Nya dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dosa atau maksiat apa sajakah itu sehingga Allah sampai membalasnya di dunia? Simak penjelasannya tanpa di-skip dan tanpa dipercepat. Mari like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga kita selalu diberkahi umur panjang, rezeki yang berkah, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang beriman, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan penghuninya kekal di dalamnya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyediakan neraka sebagai balasan bagi mereka yang melanggar perintahnya. Pada hari kiamat nanti, semua amal perbuatan kita akan ditimbang. Setiap perbuatan, baik kecil maupun besar, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Inilah dosa-dosa yang balasannya disegerakan di dunia. 1. Durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang balasannya akan disegerakan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak kepada kedua orang tua untuk dihormati dan dimuliakan oleh anak-anaknya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Hal ini juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keridaan Allah itu terletak pada keridaan orang tua dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari sini jelas bagaimana wajibnya kita untuk menghormati dan memuliakan orang tua dan jangan sampai berani durhaka kepada mereka. Banyak kisah-kisah tentang bagaimana Allah memberi balasan langsung di dunia karena tidak bisa menjaga perasaan orang tuanya. Salah satunya seperti kisah pada zaman Rasulullah, yaitu Alqomah, padahal dia adalah seorang yang rajin beribadah. Tetapi suatu hari ia menyakiti hati ibunya sehingga ia marah kepadanya. Ketika Alqomah akan meninggal, dia mengalami syakratul maut yang panjang dan menyakitkan. Maka para sahabat memberitahukan hal ini kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat Alqomah, maka beliau segera tahu ada dosa yang harus dibebaskan, yakni dosa kepada ibunya. Maka dipanggillah ibunya dan dipinta untuk memaafkan Alqomah, tetapi ibunya tidak mau memaafkan. Maka Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk membakar Alqomah. Naluri dan kasih sayang seorang ibu pun muncul kembali, dan akhirnya ia mau memaafkan Alqomah. Alqomah pun meninggal dengan tenang. Sahabat beriman, doa orang tua, baik itu doa kebaikan maupun doa keburukan, sangat mustajab di sisi Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu berbakti kepada orang tua, mendengar perkataan mereka, mengikuti nasihat mereka, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Dengan berbakti kepada orang tua, insya Allah kita akan mendapatkan ridho mereka, yang juga berarti mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zina. Zina adalah dosa besar yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan suami istri di luar pernikahan, baik oleh yang sudah menikah maupun yang belum, membawa berbagai akibat buruk. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa zina memiliki dampak buruk yang langsung dirasakan di dunia. Tidaklah nampak perbuatan zina pada suatu kaum sehingga mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un, wabah, dan penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahwa zina tidak hanya berbahaya secara individu,
tetapi juga dapat menyebabkan musibah kolektif seperti wabah atau hilangnya keberkahan dalam masyarakat. 1. Penyebaran penyakit menular seksual. Hubungan bebas atau perzinahan adalah salah satu penyebab utama penyebaran penyakit menular seksual. Penyakit HIV, AIDS, sifilis, gonore, dan herpes genital. 2. Kehamilan di luar nikah. Kehamilan yang tidak diinginkan sering terjadi akibat hubungan bebas atau perzinahan. Hal ini terkadang memicu tindakan aborsi atau membuang anak hasil zina. 3. Rusaknya mental dan psikologis. Banyak pelaku zina mengalami perasaan bersalah, malu atau khawatir, terutama jika perbuatannya terbongkar atau menyebabkan kehamilan di luar nikah, apalagi sampai pernah melakukan aborsi atau membuang anak hasil zina. Dan keempat, masalah sosial. Dosa dari perzinahan dapat dirasakan langsung di dunia dengan rusaknya tatanan sosial, mulai dari hancurnya rumah tangga karena perselingkuhan, terputusnya nasab kepada ayah yang menyebabkan tidak memiliki hak waris dan hak wali, hilangnya nilai-nilai moral dan keberkahan dalam berbagai hal. Bagi mereka yang terus-menerus melakukan zina dan tidak segera bertaubat, azab Allah akan bertambah besar. Sebaliknya, bagi yang segera bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka jalan dan memberikan rezeki baru, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan yang ketiga, dosa yang balasannya akan disegerakan di dunia adalah curang dalam perniagaan. Kecurangan dalam timbangan, hitungan, atau sistem jual beli adalah dosa yang balasannya juga disegerakan di dunia. Allah Ta'ala berfirman, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Kecurangan dalam perdagangan memang dapat memberikan keuntungan sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan bencana sebagai balasan langsung dari Allah selama di dunia. Apa sajakah balasan itu? 1. Hilangnya keberkahan harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli sebelum mereka berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, jual beli mereka akan diberkahi. Namun, jika mereka berdusta atau menyembunyikan, cacat, keberkahan jual beli mereka akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang curang mungkin tampak untung di awal, tetapi harta yang diperoleh tidak diberkahi. Ini dapat terlihat dari harta yang cepat habis, sering mengalami kerugian, atau memunculkan masalah lain dalam hidupnya seperti musibah, penyakit, dicopet, dan lain-lain. Dan yang kedua, terjadinya krisis ekonomi dan sosial. Ketidakjujuran dalam perniagaan menyebabkan hilangnya kepercayaan dalam masyarakat, mengakibatkan keruntuhan ekonomi, konflik sosial, atau bahkan krisis pangan. Dalam sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa kecurangan dapat mengundang murka Allah. Beliau bersabda, apabila suatu kaum menahan timbangan atau curang, maka Allah akan menahan hujan dari mereka. Dan seandainya bukan karena hewan ternak, niscaya hujan tidak akan turun kepada mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ulama menjelaskan bahwa perbuatan curang, termasuk dalam timbangan dan perniagaan, dapat menjadi sebab bencana alam atau kerusakan dalam skala besar sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hari ini kita sering melihat bencana terjadi di sana-sini, maka coba kita perhatikan sistem perdagangan yang berlaku di sekitar kita. Sahabat beriman, oleh karena itu, mari kita hindari 3 dosa besar ini. Apabila kita pernah melakukannya, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki hubungan dengan orang tua, dan jujurlah dalam muamalah. Ingatlah, pintu taubat Allah sangatlah luas. Segera lakukan taubat, dirikan salat, dan jalankan semua perintahnya serta jauhi larangannya. Insya Allah, keadaan kita akan kembali diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat terhindar dari dosa-dosa ini dan selalu diberi hidayah serta kekuatan untuk menjalankan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.